Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang, masih membahas mengenai bagaimana strategi bertahan dan juga bagaimana industri penerbangan bisa mengantisipasi mulai menggeliatnya kembali industri penerbangan atau bisnis penerbangan saat ini bersama Kapten Ramano. Ya Kapten, ini persyaratan untuk tes PCR hanya merupakan satu dari berbagai permasalahan kompleks yang ada. Nah, salah satu dari perusahaan jasa audit secara global di Indonesia ini menyarankan sebenarnya industri penerbangan di Indonesia saat ini harus mengantisipasi menggeliatnya kembali permintaan dari konsumen begitu dengan melakukan restrukturisasi secara fundamental model bisnis mereka begitu. Nah, ini seperti apa yang seharusnya dipersiapkan, Cap? Sebetulnya apa yang disampaikan itu sudah dilakukan oleh maskapai-maskapai di Indonesia, Mbak. Hmm. Mereka switch moda transportasi penumpang menjadi kargo. Ini salah satu cara untuk mensiasati berkurangnya jumlah penumpang. Bagaimana perusahaan penerbangan di Indonesia untuk survive. Itu yang saya ketahui seperti itu. Atau mereka men-switch jalur penerbangan niaganya menjadi charter dan segala macam. Beberapa kan oleh maskapai penerbangan di Indonesia. Iya, namun pada kenyataannya memang masih sulit begitu ya, Cap ya, masih merangkak juga begitu sampai saat ini. Nah, ini kalau begitu apalagi untuk menengah dan sampai jangka panjang ini tentu akan lebih sulit. Ini kalau begitu bagaimana mengatasi tekanan jangka menengah dan jangka panjang di tengah volatilitas pasar saat ini? Ya, tentunya dengan jumlah penumpang yang berkurang saat ini, masing-masing perusahaan penerbangan sudah mensiasati baik dengan pengaturan. Saat yang terjadi selain yang saya sebutkan di atas, dua hal di atas tadi, mereka juga masing-masing perusahaan penerbangan juga mensiasati dengan pengaturan jam terbang dari awak krunya, Pak. Ada yang mensiasati dengan satu bulan terbang dan satu bulan off, supaya perusahaan tetap bisa survive gitu. Tapi tentunya hal ini tidak bisa dilakukan dalam periode yang cukup lama, Mbak. Karena itu kita berharap, sama-sama berharap agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera kembali, perekonomian Indonesia bisa pulih kembali dan industri penerbangan di Indonesia bisa segera pulih seperti semula. Kalau mengenai perubahan-perubahan ataupun adaptasi yang dilakukan seperti dalam hal jaringan global baru yang harus dinamis, kemudian juga share fleet management dan juga pricing modeling ini apa yang harus dilakukan penyesuaiannya, Cap? Ya, tentunya semuanya itu menyesuaikan dengan pasar, Mbak ya. Kita lihat bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Iya. Tentu moda transportasi penerbangan masih sangat dibutuhkan. Nah, kan saat ini dengan jumlah maskapai yang memiliki jumlah pesawat yang cukup banyak, dengan jalur penerbangan yang cukup banyak, berkurangnya jumlah penumpang ini tentunya sangat mempengaruhi industri penerbangan masing-masing maskapai, gitu, Mbak. Nah, mereka mensiasatinya ya dengan cara-cara yang saya sebutkan di atas. Tentunya untuk masalah harga, kemudian bagaimana mereka melihat rute-rute baru yang dicari, tentunya bisa menjadi alternatif, Mbak, untuk memperbaiki kondisi penerbangan ke depan. Seperti kita ambil contoh, penerbangan ke luar negeri saat ini cukup sulit, cukup sepi ya. Maka tentunya masing-masing maskapai akan berkonsentrasi pada penerbangan nasional atau domestik di Indonesia, di mana pasar juga cukup baik hingga saat ini. Iya, ini untuk kondisi keuangan maskapai yang terbilang cukup sehat saja sudah sulit begitu ya, Cap ya. Nah, kalau kita melihat mengenai masalah yang membelit Garuda Indonesia belakangan ini dengan adanya pernyataan dari IATA bahwa sepanjang 2021 ini arus kas masih akan negatif sepanjang tahun, kemudian juga harus setidaknya akan ada potensi cash sebesar 75 miliar US dollar. Ini apakah menurut Anda Garuda Indonesia akan mampu bertahan?
Saya tidak memiliki kapasitas atau bukan domain saya untuk menjawab hal ini, Pak. Tapi Hmm. kalau saya lihat, tentunya maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah memiliki memikirkan strategi yang terbaik bagaimana mereka bisa survive terkait dengan krisis yang saat ini mereka alami. Baik. Baik, ini tentunya memang salah satu yang diusulkan atau disarankan juga perlunya kerjasama antar stakeholder begitu ya dengan maskapai lain, kemudian pihak regulator dan juga organisasi-organisasi transportasi udara. Sampai saat ini bagaimana kerjasama dengan para stakeholder? Stakeholder di penerbangan Indonesia cukup baik, Mbak. Mhm. Baik dari pihak regulator maupun dengan maskapai penerbangan. Komunikasi cukup baik, meskipun memang ada beberapa hal yang harus kita sikapi lebih intens lagi terkait dengan kondisi pandemi saat ini. Seperti apa itu Cap maksudnya? Sebagai contoh, tentunya saat ini dengan perusahaan penerbangan yang suffer atau cukup terganggu cash flow-nya, mereka mendapatkan semacam kelonggaran aturan dari pihak regulator terkait misalkan dengan kepemilikan pesawat, terus kemudian yang diinginkan dari maskapai tentunya dengan bea parkir pesawat segala macam, tentunya bisa mengurangi, gitu Mbak. Tapi beberapa memang sudah dipenuhi, tapi masih banyak yang memang harus kita kejar atau kita benahi agar industri penerbangan bisa tertolong, Mbak. Saat ini cukup baik dari pihak regulator sudah meskipun maupun dari regulator maupun dari pihak servis seperti Airnav, Angkasa Pura cukup membantu, tapi masih ada beberapa yang masih bisa dikejar lagi seperti untuk biaya parkir segala macam atau artinya di sini cukup baik dalam hal harmonis saja begitu ya Cap ya, tetapi masih belum mampu untuk mendongkrak industri penerbangan saat ini. Iya betul Mbak. Nah, memang penurunan jumlah penumpang yang signifikan ini memang sangat mempengaruhi cash flow dari masing-masing penerbangan, industri penerbangan. Baik, sebenarnya kan saat ini di tengah modernisasi, digitalisasi ini banyak sekali peluang-peluang yang terbuka begitu Cap yang harus kita rengkuh. Ini diantaranya ada konsep travel dan mobilitas yang terintegrasi, digitalisasi dan sebagainya. Ini saat ini sudah dilakukan Cap? Saya lihat beberapa maskapai sudah melakukan itu Mbak. Jadi terobosan-terobosan seperti itu sudah dilakukan, tapi memang mungkin karena masih dalam kondisi yang baru, masih belum optimal jadi. Kalau Anda, ini terakhir Cap, apa harapan Anda terhadap bantuan atau dukungan dari pemerintah terhadap industri penerbangan Indonesia saat ini? Pertama, yang seperti kami sebutkan di atas tadi Mbak, tentunya terkait dengan penggunaan PCR, kami berharap bisa ditinjau ulang sehingga arus penumpang masih tetap bisa dipertahankan seperti saat ini. Jika kita memang takut gelombang ketiga, kita bisa melakukannya dengan memperketat arus masuk dari luar negeri tentunya. Dan penggunaan PCR dengan harga yang masih variatif dan mahal, kami berharap bisa ditinjau ulang dan masih menggunakan rapid antigen. Yang pertama. Yang kedua, kami berharap dari stakeholder penerbangan, baik Airnav maupun dari regulator bisa membantu industri penerbangan terkait dengan aturan-aturan jam terbang, operasional aerodrome. Itu akan sangat membantu industri penerbangan untuk tetap bisa survive, Mbak. Karena kebanyakan beberapa masalah yang terjadi terkait dengan penerbangan, salah satunya adalah operasional bandara seperti itu. Di sini yang paling memegang peranan paling penting di mana nih Cap? Di pihak mana? Di pihak pemerintah kah atau di pihak manajemen maskapai?
yang besar sih dua-duanya, Mbak. Dari pihak pemerintah dalam hal ini regulator dan Angkasa Pura maupun Airnav bisa lebih berkolaborasi dengan pihak maskapai untuk menemukan titik temu terkait dengan biaya-biaya yang bisa dicari temunya secara optimal gitu, Mbak. Jadi pihak regulator, pihak Airnav, penyedia jasa, Angkasa Pura masih tetap diuntungkan dan pihak maskapai tidak terbebani terlalu berat saat ini, Mbak. Dikarenakan dari cash flow dari penumpang saja sudah berat saat ini, apalagi dengan tambahan aturan-aturan yang ada saat ini, kalau memberatkan maskapai akan cukup memberi efek yang kurang baik gitu, Mbak, buat penerbangan Indonesia. Baik, ini tentunya memang pandemi ini berdampak sangat berat begitu ya bagi industri penerbangan, tetapi tentunya harus terus optimis ya Cap, bahwa saat ini juga melandainya kasus COVID-19 akan memberikan prospek yang cukup cerah, dan tentunya geliat bisnis juga akan bisa membangkitkan industri penerbangan Indonesia saat ini. Kapten Ramano ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Terima kasih.